Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tahriri suwari al-muhtarafi fiha. Utawi iki iku fasal nerangaken fi tahriri suwari ing dalem mengklarifikasi surat-surat, pira-pira surat al-mukhtalafi kang den perdebataken fiha apa ing dalem ayat. Klarifikasi surat-surat yang diperdebatkan. Kalau di Nazm itu kan sudah diterangkan sedikit, tapi di sini diuraikan secara lebih luas tentang lengkap dengan riwayat-riwayatnya. Jadi di cross check satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Sekarang surat Al-Fatihah. Titik. Al-aksaruna utawi ulama kang paling akeh iku ala annaha ing atase pendapat atau hasil kesimpulan annaha sak temene Al-Fatihah iku makkiyatun, surat makkiyah. Bahkan waroda wis tumeka atau sampun dumugi sudah ada riwayat annaha opo sak temen surat Al-Fatihah iku awaluma pertama negara tegese surat nazara kang mudhun apa kama kaya dene keterangan saya kang bakal tumeka apa ma finau itani ing dalem nau atani kang nomor 2 nanti akan dijelaskan. Titik. Wastudillalan diambil jadi dalil atau dijadikan dalil bidalika kadwi mengkuno keterangan bahwa surat Al-Fatihah ini makkiyah opo biqaulihi kelawan pangendikan Allah Ta'ala walaqad atainaka sab'an minal matani, firman Allah yang berbunyi walaqad atainaka sab'an minal matani. Ayat ini dijadikan dalil bahwa surat Al-Fatihah itu turun pertama kali. Ini nanti dijelaskan lebih luas lagi. Seperti disinggung di depan itu, ini surat Al-Hijr. Jadi di Nazm itu sudah disebutkan bahwa sab'am minal matani, banyak ulama menafsirkan dengan Al-Fatihah gitu. Dan Al-Hijr sendiri turunnya di Mekah. Itu nanti dijelaskan. Waktu itu pasarolan teman-teman sampun menafsir ing sab'am minal matani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Fatihati kelawan surat Al-Fatihah. Kama kaya dene barang maksud riwayat atau keterangan fi shahihi ing dalam hadis sahih. Ayat itu kalau dicetakkan situ mungkin sudah ada ayat berapa surat Hijr atau ayat berapa itu sudah ada. Itu bisa dicek. Nah itu hadisnya juga dikategorikan as-sahih
Jadi wasuratul hijri dan utawi surat al-hijr yang memuat walaqad atainaka sab'an minal matani itu makkiyatun adalah surat makkiyah bittifaqin kelawan kesepakatan banyak ulama di masa itu yang ahli di bidang itu. Bittifaqin kelawan kesepakatan gitu. Maksudnya konsensus ulama sudah menyepakati bahwa surat Al-Hijr itu makkiyah. Kesepakatan tidak harus hadir harap-harapan apa sih muter tunjuk sepakat enggak. Yang penting sudah ada banyak kajian dari sini arah sana, dari riwayat yang ini semua menginformasikan bahwa surat Al-Hijr ini adalah makkiyah. Dan perlu diingat kembali seperti perkataannya di awal pembahasan itu ada Asyuyuti ngutip pendapatnya Imam siapa itu yang di awal pembahasan itu ada yang bunyinya itu adalah itu yang kemarin itu nggak ketemu ini sama golek dewe ya pokoknya bunyinya itu bisa ingat saya. Asyuyuti mengutip itu untuk menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada informasi yang akurat dari Rasulullah pasti bahwa surat Makkiyah dan Madaniyah ini memang pernyataan dari hadis Rasulullah, itu tidak ada. Karena dulu sudah maklum pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah itu sudah maklum, maka ini murni didasarkan paling banter ya ke Ibnu Abbas atau ke ya apa enggak sampai ke Rasulullah. Kalau dasar-dasarnya mereka menyatakan itu ada dari Rasulullah atau pas kejadian apa informasinya itu ada. Tapi kalau keterangan langsung bahwa surat ini adalah Madaniyah, surat ini Makkiyah, Rasulullah sendiri yang menyatakan tidak ada. Ini murni hasil kajian para ulama yang apa namanya, yang mengkaji di bidang ini. Saya ulangi lagi, wasuratul hijri dalam utawi surat Al-Hijr yang memuat walaqad atainaka sab'an minal matani itu makkiyah, adalah surat makkiyah bittifaqin kelawan kesepakatannya para ulama tadi. Waqadibtan lan teman-teman sampun memberi anugerah sapa Allah ala rasulihi ing atase rasulipun fiha ing dalam surat Al-Hijr itu biha dengan sab'an minal matani atau fiha di Mekah Allah sudah memberikan Rasulullah di Mekah, memberi anugerah Rasulullah fiha di Mekah biha dengan surat Al-Fatihah itu gitu. Fadalla moko nuduhaken opo informasi menika jadi pemberian Allah kepada Nabi Muhammad surat Al-Fatihah itu menunjukkan ala taqaddumi nuzulil Fatihati ing atase ndisi ini mudune Al-Fatihah alaiha ing atase surat Al-Hijr. Ini sudah jadi dalil gitu. Bahwa surat Al-Fatihah itu lebih dulu turunnya daripada surat Al-Hijr. Alasannya ikrono ya ba'udu adoh kemungkinan ayam tanah opo yang temaring atau memberi anugerah sapa Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kelawan surat barang maksudnya surat
lam yanzil kang durun mudun apa ba'du sadurunge atau setelahnya ba'du lam yanzil kang durun mudun apa ba'du sakwuse. Maksudnya karena nggak mungkin Allah menyatakan sudah memberi sesuatu yang belum dia turunkan, maka pastilah yang dia beri itu turun lebih dulu daripada informasi yang menyatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan sungguh-sungguh telah kuberikan kepadamu Muhammad 7 dari beberapa hal yang al-matani, hal-hal dua-dua yang berimbang. Itu nggak mungkin bilang begitu, karena atainaka sifatnya fi'il madi, telah berarti sudah. Dan Rasulullah sendiri sudah menjelaskan bahwa sab'am minal matani adalah Al-Fatihah. Maka dari sini disimpulkan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah makkiyah gitu. Banyak debatnya, argumennya menarik para ulama. Oke. Langsung wa bi annahu, argumen kedua, wa bi annahu lan kelawan. Argumen kedua, yang pertama idya ba'udu itu karena nggak mungkin, itu yang pertama. Yang kedua bi annahu krono sak temene sya'n la khilafa iku ora ono perbedaan pendapat iku maujud dipun badali. Perbedaan pendapatnya itu anna fardhos sholati sak temene diwajibkannya sholat 5 waktu iku kana ono apa fardhus sholati di Makkah di Mekah. Tidak ada perbedaan, semua sepakat bahwa sholat itu diwajibkan di Mekah. Walam yukhfa lan durung dijogo, maksudnya belum pernah ada riwayat lan durung tahu den jogo annahu apa sak temene sya'n kana iku ono fil islami iku ing dalem agama Islam salatun apa salat biwairil fatihati selain Al-Fatihah atau tanpa Al-Fatihah. Jadi belum ada riwayat yang menyatakan bahwa dalam Islam itu bahwa sholat itu sah tanpa Al-Fatihah. Maka ketika sholat diwajibkan di Mekah, Al-Fatihah sudah pasti ada di sana, karena tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan bahwa sholat tanpa Al-Fatihah sah. Gitu. Pendapat ini titik Zakaro nyebutakan huteng gagasan atau pendapat menika, persepsi menika sapa Ibnu Atiyah wa ghairuhu lan lintune Ibnu Atiyah titik. Wa qad rawalan teman-teman sampun ngriwayataken Al-Wahidi sapa Imam Al-Wahidi wa Ta'labi lan Imam At-Ta'labi ngriwayataken min tariqil Ala ibn al-Musayyab dari jalur Al-Ala ibn al-Musayyab, Al-Ala ibn al-Musayyab anil Fadli saking Al-Fadl ibn Amrin, dan juga wa'an aliyin dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kala ngendika sapa Ali bin Abi Thalib, tadi itu anil Fadli ibni Amrin dari Al-Fadl bin Amr an aliyin, jadi wawunya bukan wawu Amrin itu baca. Jadi Al-Fadl bin Amr dari an aliyin dari Ali bin Abi Thalib. Kala ngendika sapa Imam Ali bin Abi Thalib, nazalat sampun mandap sampun mudun wis mudun apa Fatihatul Kitab bi Fatihah, pembukanya Alkitab Al-Qur'an di Makkah di Mekah, turunnya min kanzi tahtil arsy, bisa dibaca begitu, juga bisa dibaca min kanzin tahtal arsy, bila bisa, tergantung nanti apa sesuai melihatnya, dimudhof ilaihkan atau dijadikan keterangan. Jadi kalau dimudhof ilaihkan tahtinya dia dianggap isim,
isim yang lazim dijadikan untuk ilah dari kata kanzin. Kalau dipisah tidak apa-apa. Min kanzin dari harta simpanan. Harta simpanan tersebut tahtal arsy yang berada di bawahnya arsy. Kita nggak boleh saya atau kalau situ punya informasi ya tidak apa-apa, saya tidak pernah punya tahu informasi aras itu gimana modelnya. Karu-karu benar sih. Yang penting informasinya begitu. Jadi banyak keterbatasan, memang kita nggak pernah tahu aras. Ada banyak keterbatasan, mungkin di situ perlunya ketundukan di situ karena dipaksa kayak apapun banyak sekali yang tidak kita tahu, sangat banyak sekali. Jangankan aras al-qalbu saja kita nggak paham sendiri kok kadang sama hati kita. Mungkin aku juga harus titik lagi itu Al-Wahidi sama At-Ta'anabi meriwayatkan informasi dari jalur Al-Ala itu sampai ke Sayyidina Ali, menginformasikan bahwa pembuka Al-Fatihah itu turunnya di Mekah. Titik. Washtaharo, menerangkan lagi, washtaharo lan sampun masyhur terkenal an Mujahidin saking Imam Mujahid opo al-qaulu pangendikan atau pendapat bi annaha kelawan sak temene surat Al-Fatihah madaniyatun iku madaniyah. Oh iya aneh banget. Itu mungkin sebabnya ini dijuduli Tahriris Suwari Al-Muhtalafi Fiha. Karena memang ada banyak riwayat. Dan riwayat itu berharga, sangat berharga sekali informasi itu. Tidak apa-apa dibiarkan berbeda begini. Tapi nanti bisa kita lihat bagaimana As-Suyuti cenderungnya kemana, itu akan bisa kita lihat. Ini ada qaul masyhur dari Imam Mujahid bahwa Al-Fatihah itu madaniyah. Titik. Akhroja sampun mentakhrij atau mengeluarkan, tapi lebih enak mentakhrij kayaknya karena sudah jadi istilah. Teng informasi hadis menika, hadis dalam arti yang lebih umum, tidak harus dari Rasulullah, maksudnya dari Imam Mujahid ini. Jadi sudah ditakhrij. Akhroja sampun mentakhrij ing qaul menika sapa Al-Faryabi, Imam Al-Faryabi fi tafsirihi ing dalam tafsir Imam Al-Faryabi. Menurut komentatornya, tafsirnya Imam Al-Faryabi mafqudun, hilang. Jadi sekarang kita nggak bisa mungkin tahu kutipannya As-Suyuti itu dapat dari situ, kita nggak bisa nelusuri karena ada yang belum dicetak, ada yang hilang, ada yang masih berbentuk tulisan tangan. Jadi sangat berharga sekali. Jadi sudah ada informasi As-Suyuti yang mengutip dari Imam Al-Faryabi. Dan juga yang mentakhrij informasi ini, Mujahid mengatakan bahwa Al-Fatihah itu madaniyah, itu juga wa Abu Ubaid dan Imam Abu Ubaid. Jadi selain Al-Faryabi, wa Abu Ubaid dan Abu Ubaid fil Fadhail di dalam kitab Al-Fadhail. Itu kan sudah tahu situ bahwa kitab Al-Fadhail, Fadhailul Quran itu sangat banyak sekali disebutkan oleh As-Suyuti karyanya ini, karyanya dan sebagainya. Ini karyanya Abu Ubaid. Bisa nadin sahihin, kelawan sanad sahihin kan sahih anhu saking Mujahid. Yang Mujahid. Terus kolang titik. Katanya Abu Ubaid, Abu Ubaid fil Fadhail ini bisa nadin sahihin anhu. Oh ya, titik. Jadi Abu Ubaid sama dengan Al-Faryabi meriwayatkan hal yang sama dari Al-Mujahid karena cukup terkenal, yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu madaniyah. Imam Abu Ubaid dan Al-Faryabi titik. Kemudian As-Suyuti pindah lagi, qala nanti sapa Al-Husain ibnu Al-Fadl, dikutip juga oleh As-Suyuti,
Katanya Al-Husain ibnu Fadl ini mengatakan hadhihi utawi menika informasi hafwatun iku kekeliruan min mujahidin saking Imam Mujahid. Tidak bermaksud mengkelirukan Imam Mujahid. Nanti akan disinggung juga. Hafwah itu dari hafayahfu, artinya tergesa-gesa. Jadi kekeliruan itu akibat ketergesa-gesaan menyimpulkan atau menyatakan sesuatu. Jadi klaimnya Al-Husain ibn al-Fadl itu menyatakan hadhihi hafwatul mujahid, itu ya sifatnya bukan menyalahkan, mungkin gitu. Mungkin Imam Mujahid itu tergesa-gesa sehingga kemudian mengeluarkan statement bahwa surat Al-Fatihah itu madaniyah. Penilaiannya Al-Hasan bin Fadl ini, beliau beri alasan kenapa dinyatakan hafwatun min mujahidin li'annal ulama karena sesungguhnya piro-piro wong alim, maksudnya ulama di zaman itu iku ala khilafi qauli, berada di atas khilafi qaulihi, nulayani qaulihi, statementnya Mujahid. Ulama tidak sama, karena banyak ulama yang tidak sama dengan Imam Mujahid gitu. Yang banyak itu berbeda dengan pernyataan Imam Mujahid itu. Titik lagi. Asy'iti belum pendapat. Asy'iti belum mengeluarkan pernyataan. Waqat naqalalan teman-teman sampun menukil, maksudnya meriwayatkan Ibnu Atiyah atau sapa Ibnu Atiyah al-qaula ing pangendikan bidzalika kelawan mengkunu bahwa Mujahid itu madaniyah, menyatakan bahwa Al-Fatihah itu madaniyah. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, al-qaula bidzalika itu Ibnu Atiyah meriwayatkan pernyataan itu, maksudnya pernyataan tentang Imam Mujahid yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu dari madaniyah. Jadi, saya baca lagi, waqad naqalalan teman-teman sampun menukil, maksudnya meriwayatkan Ibnu Atiyah atau sapa Imam Ibnu Atiyah al-qaula ing pangendikan, maksudnya pendapat bidzalika kelawan mengkuno ceritanya Imam Mujahid ini an Zuhri, dari Az-Zuhri, wa Atha'a atau wa Atha'in dari Atha', dan juga wasawadata ibni Ziyadin dari Sawadah bin Ziyad juga, wa Abdullah bin Ubaid bin Amir, dan juga dari Abdullah bin Abid bin Amir. Titik. Artinya hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibnu Atiyah. Hal yang sama maksudnya bukan hanya Al-Husain bin Fadl yang menyatakan bahwa itu kekeliruan dari Al-Mujahid, tapi Ibnu Atiyah pun menyatakan begitu, tapi berdasarkan riwayat yang banyak ini. Wawarodalan sampun dumugi, maksudnya sudah datang riwayat an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah bi isnadin jayyidin kelawan sanad pensanatan jayyidin ingkang sae. Apa ini kok harus ini cuma atau saya saja enggak, karena belum tidak kecekel bahasanya. Wa warada'an Abi Hurairah bi isnadin jayyidin, ini ada yang kurang kayaknya. Saya tak cek mana. Oke.
ada memang perbedaan itu cara meletakkan alinea. Kalau di kitab mana di cetakannya Ar-Risalah itu saya enggak tahu, download enggak ada di cetakanmu, sehingga saya enggak bisa ngeraba yang cetakan situ. Bisanya dibaca di Google Book ya. Jadi enggak bisa, harus online, download enggak bisa. Yang cetakan Darul Kutub Al-Ilmiah. Jadi kalau yang dicetakan Ar-Risalah itu bunyinya begini. Cetakan wawaroda an Abi Hurairah bi isnadin jayyidin titik di alinea baru. Oh, sorry, tidak di alinea baru. Jadi yang di alinea baru itu sampai cetakannya Ar-Risalah itu ya. Wa Abdillah ibni Ubay bin Amirin, ini di titik lalu alinea baru. Kalau dicetakan yang 7 jilid itu Arab Saudi itu ya, itu berbeda. Jadi yang di alinea baru itu adalah Qala Tabrani. Apa efeknya? Efeknya adalah ini jadinya. Kalau di punya cetakan saya tidak ada titik komanya. Sama, kenapa disusun alinea seperti itu juga hasil pembacaan. Ar-Risalah, cetakan Ar-Risalah itu juga ada timnya, tim editing dan tabyid sama tahqiq sama tahrirnya, itu timnya ada sendiri. Jadi mungkin hasil pembacaan mereka begitu. Jadi wawaroda an Abi Hurairah alinea baru. Kalau di mana? Dicetakannya yang di Arab Saudi itu cetakannya adalah yang alinea baru itu yang Qala Tabrani. Efeknya kepada pemahaman adalah kalau cetakannya Ar-Risalah itu begini, wa warada an Abi Hurairah bi isnadin jayyidin, dan sudah datang riwayat dari Abu Hurairah dengan sanad yang bagus. Riwayatnya itu yang datang adalah Qala Tabrani. Efeknya pemahamannya yang dicatakan Ar-Risalah itu. Meskipun biasanya kalau ada kata-kata begini, wa warada an Abi Hurairah tapi isnadin jayyidin, itu annahu qala atau annahu atau anqala gitu. Bisa saja annahu qala. Annahu hunya ke sa'an bisa. Biasanya begitu. Jadi setelah waroda itu annahu atau apa gitu. Jadi kemungkinannya begitu. Maka riwayat yang datang dari Abu Hurairah itu bunyinya Qala Tabrani kemungkinannya. Kalau cetakannya Ar-Risalah. Kalau yang di Arab Saudi itu Qala Tabrani alinea baru. Maka kalau berdasarkan cetakannya Arab Saudi itu fa'ilnya waroda ini adalah al-qawla bidzalika. Jadi waqad naqala Ibnu Atiyah al-qawla, itu Ibnu Atiyah juga menukil atau meriwayatkan qaul semacam Al-Husain bin Fadl yang menyatakan kekeliruan dari Imam Mujahid itu datangnya juga dari Abu Hurairah dengan sanad yang bagus. Itu jadi kemungkinannya begitu. Saya lebih cenderung ke yang cetakan Arab Saudi. Jadi wawarodalan wis tumeka apa al-qaula bidzalika, gitu juga datang riwayat semacam itu, qaul yang menyatakan bahwa ada informasi hadhihi hafatun min mujahid itu li'anal ulama ala khilafi qawlihi, itu juga ada kemungkinan datangnya dari Abu Hurairah bi isnadin jayyid begitu. Kemudian di titik alinea baru. Asyuyuti yang menuntut kita titik di situ. Oke, saya lanjut.
podo-podo geraya-geraya masuk cetakan ini, cetakan yang saya pakai ini juga cetakannya situ Darul Kutub Al Ilmiah itu cetakannya siapa namanya Arisalah juga hasil geraya-geraya karena podo-podo aslinya tulisan tangan rano titik komanya rano tanda kutip ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kekeliruan ya mohon maaf, mungkin sebatas itu yang bisa saya tahu gitu. Mungkin kalau yang membaca Al-Itqan ini punya pengetahuan lebih atau sekali berasli mungkin bisa itu jelas membedakan kata-kata itu gitu. Kalau saya enggak, saya murni hanya pembacaan nahwu sorof saja, tidak lebih dari itu. Oke, saya lanjutkan. Qala At-Tabrani qala sampun ngendika sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani fil Awsat ing dalam kitab Al-Awsat ngendikanipun haddatsana sampun critana teng kita sapa Ubaid bin Ghanam Ubaid bin Ghanam amba sampun paring kabar jarene Ubaid bin Ghanam amba sampun paring kabar ngaten kula ngaten kita sapa Abu Bakar ibni Abi Syaibah Abu Bakar bin Abi Syaibah jarene Abu Bakar bin Abi Syaibah amba sampun paring kabar ngaten kita sapa Abul Ahwasi sapa Abul Ahwas nyeritaaken an Mansurin saking Mansur an Mujahidin saking Mujahid an Abi Hurairah ta'ala disebut lagi di sini. Tadi kan sudah warotan Abi Hurairah itu. Jadi ini juga ada Imam Mujahidnya di sini. Jadi dari Mansur kemudian Imam Mujahid kemudian dari Abi Hurairah. Nopo kabare sing dibeton iku anak iblisa ing sak temene iblis rona iku merintih atau menjerit sapa iblis hina nalikane unzilat den turunaken apa Fatihatul Kitab surat Al-Fatihah. Jadi iblis menjerit wa unzilat lan den diturunkan apa surat Al-Fatihah bil Madinah di Madinah. Jadi redaksinya ini hadisnya itu polemiknya itu di anna iblis saron nahina unzilat Fatihatul Kitabi wa unzilat bil Madinah. Ini yang enggak jelas. Kata-kata wa unzilat bil Madinah ini termasuk ke dalam riwayat dari Abi Hurairah dan dari Mujahid atau titik di Fatihatul Kitab titik. Sebenarnya yang diinformasikan adalah anak iblis rona hina unzilat Fatihatul Kitab. Yang diinformasikan hanya ini. Wa unzilat ini tidak termasuk. Tapi namanya tulisan dulu enggak ada tanda kutipnya. Jadi wa unzilat bil Madinah ini ungkapannya siapa? Ini diperdebatkan. Ya, ungkapannya siapa wa unzilat bil Madinah itu? Jangan-jangan bukan riwayat. Maka dari itu wayuh tamalulan dan mungkin akan dianggap mungkin atau terkandung itu bisa. Wayuh tamalulan dan mungkin akan dibaca yahtamilu juga tidak apa-apa dengan catatan tertentu. Kalau ihtamala sudah berarti mungkin, maka bacanya yahtamilu. Kalau ihtamala tetap berarti membawa kandungan, maka bacaannya yuhtamal. Jadi dimungkinkan, dianggap mengandung kemungkinan gitu. Wa yuhtamalu dan dianggap mengandung kemungkinan opo anal jumlata sak temene jumlah susunan kalimat al akhirata sing terakhir iku mudrajatun disertakan ditermasukkan min qauli Mujahidin saking pangendikan Imam Mujahid. Jadi bukan dari Abu Hurairah, tapi dari Mujahid. Dia yang mau berkomen nambahi wa unzilatul Madinah itu. Gitu, titik. Maka kemudian ini menjadi masyhur bahwa ini adalah pendapatnya Imam Mujahid menyatakan bahwa Al-Fatihah itu turunnya di Madinah. Gitu. Wis tengkar kaya ngono. Di akhirnya kemudian Asy'uti
menulis melanjutkan wadhahabalan bermadhab atau berpendapat ba'duhum sapa sebagian ulama Al-Qur'an ila annaha maring sak temene surat Al-Fatihah iku nazalat mudun apa surat Al-Fatihah marrotaini 2 kali. Jadi untuk mendamaikan dua riwayat yang seolah-olah bertentangan itu hadir pula pendapat yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah itu turunnya 2 kali. Wis aja kekirae mudune ping pindho. Jeneng iki. Aja kekirae Bani Mekah dari Madinah kono-kono. Itu kalau Asyuti bilang ba'duhum itu katanya si komentatornya kemarin sudah is diatur kayak itu Asyuti ngutipnya dari Imam Az-Zarkashi Abdulhan itu harusnya nggak sebut karena dia tahu betul gitu. Az-Zarkashi itu ngutipnya di mana katanya komentatornya, saya sendiri tidak tahu, cuma baca hasil komentator itu. Wis ojo tukaran ae bah Madinah bah Mekah pindho mujune ning pindho maratan sing pertama kali pertama di Mekah wa maratan bil Madinah dan sing kali nomor kedua itu di Madinah sepisan mudun Mekah sepisan mudun Madinah. Nyapo kok mudun ping pindho ana alasane mubalaghatan mergo nemen-nemenaken fi tasyrikiha ing dalem mulyane Al-Fatihah. Saking mulyane ati mudune iki pindho beda surat liyane pisan tok. Jadi Allah itu ramah ini. Wa fi halan iku tentang Al-Fatihah ing dalem Al-Fatihah qaulun rabiun utawi pendapat kang nomor 4. Mang eker-ekerani iku soal Al-Fatihah di Mekah harus nomor pindho Fatihah di Madinah nomor 3 wis mudune pindho ae pisan ning Mekah nomor pindho ning Madinah mergo nunjukno nek Al-Fatihah iki mulyane tenan. Ono pendapat sing nomor sing aneh dhewe qaulun rabiun pendapat sing nomor 4 isine pendapatnya annaha jadi bacanya biasa ini sudah tadi titik 2 annaha saat temani Al-Fatihah. Jadi jabatannya kata-kata annaha ini sama dengan qaulun rabiun, jadi sama mubtada'nya. Annaha saat temani kok Al-Fatihah iku nazarat mudun apa Al-Fatihah nisfa ini itu 2 paruh. Jadi separuh nisfuha ingkang utawi separune sing pertama mudune iku bi Makkah dadi Mekah wa nisfuha lan utawi separune sing situ enek sing terakhir iku bil Madinah mudune Madinah ya ono sing dapat gak pindho separuh wicil sing separuh ning Mekah separuh ning Madinah wis tukaran ae ngono wae. Titik haka sampun nyritakaken hu ten qaul sing nomor 4 menika sapa Abdullah bin As-Samarqandi titik Fatihah jangan beres jadi tidak usah kira-kira terakhir kahanane kaya ngono ana sing menyatakan magiyah ana sing menyatakan madan ana sing mudune ping pindho ana sing iku mang separuh dadi cicil. Apa sah maca kalau melihat dari qaul yang pertama tadi si baca Fatihahnya dicicil separuh sik kaya wong nikah bayar mahar kok gak kuat bayar mahar kecil akhirnya bayarnya separuh pas malam pertama separuh kok gak kabeh mah gak lunas wis gak lunas yang terakhir nomor ya gak apa-apa wis terserah. Tapi ini adalah merupakan penghargaan As-Suyuti terhadap riwayat-riwayat betapapun anehnya, betapapun mungkin
secara ilmiah tidak apa namanya, tidak masuk mungkin, tapi tetap saja diikuti karena memang ada informasi seperti itu. Titik. Surat An-Nisa. Suratun Nisa ini. Nah, ini sekarang surat An-Nisa. Diinformasikan tadi bahwa yang surat-surat yang para ulama berbeda pendapat apakah Makkiyah atau Madaniyah itu ada 12. Ini yang nomor 2. Pertama Al-Fatihah, yang kedua An-Nisa. Titik za'ama nyongko sapa An-Nahasu Imam An-Nahas sak temen surat An-Nisa sak temen surat An-Nisa Makkiyatun iku surat Makkiyah. Nyongkone mustanidan hale ndasaraken atau berdasarkan mendasarkan sapa Imam An-Nahas itu tadi hale ndasaraken itu ila anna qaulahu maring sak temene pangendikan Allah taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha itu. Kok ada ilahnya? Waduh, delok naskah liya iki. Delok naskah liya. Iya, ono salah ketik iki kayak. Jadi macane ya saya yang saya ketik, kalau dicetakan situ mungkin sudah benar. Jadi ila anna qaulahu maring sak temene pangendikane Allah taala innallaha ya'murukum al-ayah ila akhirih. Iku nazalat mudun apa ayat menika bimakata di Mekah. Ittifaqon krana kesepakatan fi sya'ni miftahil Ka'bati ing dalem urusan kunci Ka'bah. Ayat ini Makkiyah memang, urusan kuncinya Ka'bah. Ayat itu isinya innallaha ya'murukum itu Allah memerintahkan kalian supaya memberikan amanat itu pada yang berhak. Jadi pengembalian kunci Ka'bah itu kepada yang memang sejak turun-temurun dipegang oleh orang yang dimaksud gitu. Ada itu siapa tokohnya namanya di Asbabun Nuzul biasa. Kalau di Asy'ari ada di At-Tahfir itu di Asbabun Nuzulnya ada, atau di kitabnya Asy'ari sendiri kitab Asbabun Nuzul ada menyebutkan nama siapa yang berhak menerima kunci Ka'bah. Dan seperti setahu saya itu sampai sekarang pemegang kunci Ka'bah itu sudah turun-temurun dari sana, bahkan sejak kakek-kakeknya Rasul. Jadi ya kalau dari kakeknya mungkin masih saudara secara nasab. Berdasarkan ayat ini, kata An-Nahas itu menduga bahwa surat An-Nisa itu adalah Makkiyah. Tapi kemudian oleh As-Suyuti diterangkan wadzalika lan utawi mengkono-mengkono. Pendapat atau dugaan tersebut mustanadun adalah sandaran wahin kang lemah. Wahin bacanya wahyun sebenarnya. Jadi bukan kayak kodin itu bentuknya. Jadi wahin, sandaran yang lemah. Li'annahu, alasannya kenapa kok lemah? Li'annahu krono sak temene sak layang zam ora lazim
min nuzuli ayatin saking mudune satu ayat au ayatin utawa beberapa ayat min suratin saking suatu surat tawilatin kang mudun tawilatin kang dawa min suratin saking surat tawilatin kang dawa nazala kang mudun mu'dhamuha apa sebagian besar surat tawilah bil madinati di Madinah apa sing ora lazim. Nah ini Pak antakuna apa yang tak ono apa iku ayat atau surat makkiyatan iku surat makkiyah khususon secara khusus. Maksudnya argumennya asli itu tidak bisa diambil kesimpulan bahwa karena ada satu ayat saja dari sebagian besar ayat di dalam suatu surat turunnya di Mekah tidak bisa didasarkan dasar bahwa surat tersebut adalah Mekah. Karena surat An-Nisa ini Madinah, secara konten Madinah. Usah bicara masalah warisan, karena kontennya sebagian besar di warisan, pernikahan gitu. Jadi secara konten itu sudah masyarakat Madani. Maka tidak bisa kemudian dijadikan dasar hanya karena ada satu ayat yang turun di Mekah kemudian kabeh Mekah. Itu alasannya. Innal arjahah titik nanti innal arjahah sak temene qaul atau pendapat yang lebih rajih, yang lebih unggul iku annama sak temene barang nazal kang mudun apa emak ba'dal hijrati sak sampunipun hijrah iku madaniyah diaran madaniyah titik waman roja asbab nuzuli ayatiha arfa ar-radda alaih katanya Suyuti lagi waman roja alan barang siapa roja akan merujuk atau memurajaah melihat kembali sapa man asbab nuzuli ayatiha ing pira-pira sebab mudune ayatiha ayat-ayate An-Nisa Arafah maka bakal ngerti sapa man raja'a itu ar-radda ing penolakan alaihi ing atase gagasannya An-Nahas waktu itu titik. Asy'ati kemudian memberikan dalilnya atau informasi penolakan itu, artinya penolakan gagasannya, dugaannya An-Nahas itu. Wa mimma yaruddu alaihi aidan wa mimma lan setengah barang tegese setengah saking barang maksudnya informasi atau hadis atau riwayat yaruddu kang nolak apa ma alaihi ing atase dugaannya An-Nahas aidan uga hari uga ma utawi barang akhraja kang sampun mentakhrij atau mengeluarkan hadis ing emas sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Aisyah saking Aisyah. Qalat ngendika sapa Aisyah. Mana zalat ora mudun jarene Aisyah suratul Baqarah apa surat Al-Baqarah wan Nisa lan surat An-Nisa illa kejaba wa ana utawi ingsun indahu iku ing ngersanipun Kanjeng Nabi. Jadi tahu betul karena dia saksi peristiwanya, ada riwayat begitu Al-Bukhari yang meriwayatkan. Terus kemudian titik wadukhuluha alaihi wadukhuluha lan utawi mlebetipun Aisyah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi, maksudnya bertemunya atau kisahnya hadirnya Aisyah kepada Kanjeng Nabi iku karena apa dukhuluha alaihi iku ba'dal hijrati sak sampunipun hijrah ittifaqan ai ittifaqin atau ittifaqin linazil khafid huruf jarnya dibuang ittifaqan ing dalam kesepakatan. Jadi dukhuluha alaihi karena ba'dal hijrah itu informasi itu sudah terjadi kesepakatan bahwa itu terjadinya adalah setelah hijrah gitu. Maka kalau setelah hijrah berdasarkan definisi
Yang paling masyhur, pendapat yang masyhur bahwa yang turun setelahnya itu adalah madani. Surat An-Nisa ini pasti madani gitu. Kalau berdasarkan kriteria itu. Terus kemudian diceritakan lagi pendapat yang tidak diketahui informasi siapa yang mengucapkan, sehingga Asy'ari mengatakan wakilalan den ngendikano konon gitu. Wakilalan den ngendikano nazalat mudun apa surat An-Nisa itu indal hijrati ketika hijrah Nabi. Jadi informasi yang gila pun ini bisa menjadi pertimbangan karena surat An-Nisa diperdebatkan. Jadi perdebatan itu kalau dilihat dari kalimat yang kecil ini gila nazarat indal hijrati ini, bahwa kemungkinan terjadi perbedaannya itu karena surat ini turunnya ketika hijrah. Namanya ketika itu ada di tengah-tengah, jadi nggak bisa diarani. Kriterianya itu kalau setelah hijrah itu diarani madani, kalau sebelum hijrah diarani makiyah. Dan ketika hijrah itu diarani opo. Jadi informasi yang kecil ini menjadi suatu jalan untuk menduga bahwa terjadinya perbedaan itu ya karena turunnya memang ketika hijrah. Jadi wajar meskipun informasinya minim, meskipun juga yang mengatakan itu tidak jelas karena diinformasikan gila gitu. Jadi enggak, pendapatnya lemah sekali dalam diskusi-diskusi ilmu fikih itu. Kalau sudah gila itu enggak jelas siapa yang mengatakan itu, pendapatnya lemah, lebih lemah daripada qala gitu. Sudah selanjutnya surat Yunus, surat Yunus. Al-masyhuru utawi kang masyhur, pendapat kang masyhur anha iku sak temene surat Yunus makiyatun, itu surat makiyah. Titik. Wa an Ibnu Abbasin riwayatan, lan iku saking Ibnu Abbas riwayatan utawi dua riwayat. Fataqaddama mukawis kepungkur sudah disebutkan fil atari ing dalam piro-piro atar. Berarti asli itu membahasakan bukan hadis. Kemarin tuh saya sering membahasakan hadis-hadis gitu, padahal saya pengertian hadis itu yang sangat umum, tidak berpaku pada kalimatnya Nabi gitu. Dan itu sudah saya sampaikan di sini. Asli itu bahasanya atar. Jadi kalau tadi saya bilang informasi tentang makiyah madaniyah ini belum ada informasi jelas dari Nabi pun yang menentukan itu karena dulu sudah maklum. Tapi ini merupakan hasil kesungguh-sungguhan para ulama untuk memetakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi akar saja istilahnya. Ini asli memberikan yang lebih bagus istilahnya, yaitu akar. Fatakodan mamokowis kepungkur fil atari ing dalam biro-biro atar asal dikotikan sudah berlalu anha tentang surat Yunus. Apa sing wis kepungkur anha apa sak temene surat Yunus makiyatun makiyah. Maksudnya dari awal-awal itu riwayat di Makki Madani itu kan sudah disebutkan semua. Jadi dari Ibnu Abbas yang makiyah ini, di dalam riwayat itu disebutkan surat Yunus adalah makiyah. Lalu wa akhrajalan sampun mentakhrij hadis atau mengeluarkan hadis hu ing athar itu antara lain yang dari Ibnu Abbas itu sapa Ibnu Mardawaihi Ibnu Mardawai min tariqil Aufi dari jalur Al-Aufi anhu dari Ibnu Abbas. Dan juga Ibnu Mardawai ini mentakhrij hadis wa min tariqi Ibnu Jurayh
dari jalur Ibnu Juraij an Atha dari Atha anhu dari Ibnu Abbas. Dan juga Imam Ibnu Mardawai ini juga meriwayatkan dari jalur min tariqi Husaifin dari jalur Husaif an Mujahidin dari Mujahid an Ibnu Zubair dari Ibnu Zubair. Jadi dua riwayat jalurnya, puncernya, muaranya ke Ibnu Abbas. Terus kemudian dua riwayat itu, dua jalur dari Ibnu Abbas semua. Jalur ketiga dari Ibnu Zubair. Oke, lagi memberikan informasi lagi Imam Suyuti. Wa akhrajalan sampun mentakhrij hadis. Sama ini Ibnu Mardawai juga wa akhrajalan juga sudah mentakhrij hadis sapa Ibnu Mardawai min tariqi Utsman bin Atha dari jalur Utsman bin Atha an abi saking abahipun Utsman yaitu Atha an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas. Annaha jadi maf'ulnya akhraja itu annaha ing saat surat Yunus madaniyatun iku madaniyah. Jadi dari sama-sama dari Ibnu Abbasnya berbeda jalur, yang satu Makkiyah, jalur yang satu Madaniyah. Tapi yang paling banyak dari 4 jalur ini yang sudah disampaikan Asy'uti mengutip Ibnu Mardawai itu yang paling banyak Makkiyah gitu. Karena itu kemudian Asy'uti memberikan pernyataan tegas wa yu'ayyidu lan menguatakan al-masyhur ing qaul sing masyhur al-masyhuru annaha itu menguatkan qaul itu ma apa barang akhrajan kang sampun ngedalaken atau mengeluarkan mentakhrij hu ing ma sapa Ibnu Abi Hatim min tariqit Dhahhaki dari jalur Imam Ad-Dhahhak an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas, sama dari Ibnu Abbas. Titik Ibnu Abbas kemudian berkata, qala ngendika sapa Ibnu Abbas, lama hari kalanya atau semangsane ba'atha ngutus Allah sapa Allah Muhammad dan ing Nabi Muhammad rasulan hale dadi rasul angkarot moko mungkar atau memungkiri al-Arabu sapa wong Arab zalika ing mengkono-mengkono keadaan Nabi jadi rasul. Orang Arab tidak mengingkari itu. Atau riwayatnya lagi man angkaro orang Arabnya itu maksudnya diganti auman orang angkaro kang memungkiri sapa man memungkiri sapa man zalika ing mengkono-mengkono keadaannya Nabi yang jadi Rasul itu mannya itu minhum dari Arab. Jadi kalau informasinya bahasanya angkarotil Arab kabeh wong Arab ingkar, padahal kan enggak. Maka kemudian riwayatnya ada aunya, ada katanya si ahli hadis itu sudah ada aunya itu riwayatnya mungkin perawinya ragu gitu. Jadi kemudian dipertegas lagi man angkar dalika. Jadi oknum sifatnya yang ingkar, bukan seluruh Arab. Karena nyatanya memang enggak semua orang Arab ingkar pada Nabi. Ada yang beriman. Oke, faqalu terus mengucap sapa wong Arab itu. Meski mereka orang Arab tidak seluruhnya, karena sudah dijelaskan man angkar dalika minhum. Jadi faqalu maka berkata sapa mereka orang Arab oknum Allahu jarene wong Arab itu Allahu tawi Allah a'zamu iku nemen gedene min ayyakuna saking yen to ana rasulullah apa utusan Allah basyaron iku manungsa. Kasare ngomong Allah itu terlalu agung untuk mengutus manusia sebagai rasul. Mosok aku koyo ngono utusan kon manungsa padha-padha karo aku. Kaya ngono kok. Minimal ngutus sing rada get wae aja padha menungsan. Malaikat ngono.
Jadi di keyakinan orang jahiliyah itu masih melihat bahwa malaikat lebih tinggi daripada manusia. Kalau iblis secara bahasa mereka orang Arab sudah tahu di masyarakat jahiliyah dulu bahwa mereka jahat. Jadi malaikat bahwa iblis dikategorikan jahat, buruk dan lain sebagainya. Terus image wis ngono. Image-nya dulu mau begitu. Kalau malaikat image-nya bagus. Jadi mbok yo aja menungso terlalu besar Allah itu kalau hanya ngutus kok menungso, minimal malaikat lah. Fa anzala, terus menurunkan Allah subhanahu Allah taala akana linnasi ajaban. Akana ono to ono linnasi katu menungso ajaban iku dadi barang kang aneh. Akana linnasi ajaban an auhayna ila dan seterusnya. Itu. Jadi apakah jadi barang yang aneh bagi manusia itu bahwa Tuhan memberikan wahyu pada seseorang dari mereka? Oh, aneh toh? Tidak aneh. Sampai ingkar. Kok bisa ada? Ini informasi ini dijadikan dasar bahwa yang paling masyhur, yang menguatkan pendapat yang masyhur bahwa surat Yunus itu turunnya di Mekah. Informasi ini. Jadi yang dipilih oleh Imam Suyuti pun sepertinya juga begitu. Jadi Yunus itu, surat Yunus itu Makkiyah. Terus kemudian surat Ar-Ra'd. Suratul Ra'd. Taqaddama wis kepungkur min tariqi Mujahidin, saking jalur Imam Mujahid Ali bin Abbas dari riwayat Ibnu Abbas sama. Semua rata-rata riwayat dari Ibnu Abbas kita baca tadi itu. Dari tadi mulai surat An-Nisa itu Ibnu Abbas banyak sekali disebut. Memang sahabat pilihan, satu-satunya sahabat yang sudah diijazah doa sama Rasulullah. Allahumma alimhu ta'wil, atau ya, jadi ya Allah ajarilah si Ibnu Abbas ini at-ta'wil ya tafsir itu. Jadi itu doanya Rasulullah itu begitu terkenal. Jadi mungkin ada pengaruhnya kenapa banyak ulama meriwayatkan informasi-informasi penting tentang sebuah surat Al-Quran ini jalurnya, puncaknya ke Ibnu Abbas. Itu sangat logis lah, karena memang yang didoakan alim takwil itu Ibnu Abbas itu. Sudah taqaddama wis kepungkur min tariqi Mujahidin, saking jalur Imam Mujahid an Ibnu Abbas, saking Ibnu Abbas, wa an Ali lan uga saking Ali bin Abi Thalhah. Apa sing wis kepungkur? Annaha sak temen surat Ar-Ra'd makkiyatun iku makkiyah. Titik wa fi baqiyatil athariran iku ing dalem sisane pira-pira athar. Annaha utawi sak temen ana informasi utawi sak temen surat Ar-Ra'd madaniyatun iku madan. Jadi kalau sudah bilang baqiyatil athar ini kan yang Asyuti sudah enggak mau nyebut. Kapan golek dhewe. Athare sing nyebut madaniyah itu sing endi ngono. Dadi kapan golek dhewe. Informasi pokoknya sing paling sing apa sing Imam Mujahid ini, jalur Imam Mujahid bin Abbas dan dari Ali bin Abi Thalhah ini makkiyah. Selainnya itu madaniyah riwayatnya, dan dibiarkan begitu saja. Saya kira dibiarkan begitu saja sudah ketahuan bahwa yang lebih kuat itu Yunus itu Ar-Ra'd itu adalah makkiyah gitu. Terus informasinya ditambahin lagi oleh Asyuti. Wa akhrajalan mengeluarkan hadis atau mentakhrij hadis sapa Ibnu Mardawaihi, Imam Ibnu Mardawai
Asalnya informasi asal yang nomor 2 berarti madannya, yang menyatakan madannya. Min tariqil Aufi, dari jalurnya Imam Al-Aufi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Gitu. Wa min tariqi Ibnu Juraih, dan juga dari jalurnya Ibnu Juraih an Utsman ibni Atha, saking Utsman bin Atha an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Dan juga dari jalur wa min tariqi Mujahidin, dan juga dari jalur Imam Mujahid an Ibnu Zubair, saking Ibnu Zubair. Imam Ibnu Mardawai mentakhrij hadis yang menyatakan asani, yang kedua, maksudnya berarti madannya, bahwa surat Ar-Ra'd itu madannya. Itu dari 3 jalur itu. Kemudian Asy'uti menyampaikan lagi, wa akhrajalan, mentakhrij hadis, mengeluarkan hadis sapa Abu Syaikh mislahu, saumpamane Imam Ibnu Mardawai. Seperti yang ditakhrij oleh Imam Ibnu Mardawai ini, tapi angkota data dari Qatadah. Ditambahi lagi, wa akhrajalan mentakhrij hadis sapa Abu Syaikh al-awwala, informasi yang pertama, maksudnya bahwa surat Ar-Ra'd ini Makkiyah. An Sa'id bin Jubairin, saking Sa'id bin Jubair. Titik. Sudah sampai di sini, sampai di Jubair ini. Titik lagi, kemudian Asy'uti berpindah kutipan lagi, wa qala lan ngendika sapa Sa'id bin Mansurin, Sa'id bin Mansur fi sunani, ing dalam kitab sunnahnya Sa'id bin Mansur, haddatsana, sampun cerita, katanya Sa'id bin Mansur katanya Sa'id bin Mansur, haddatsa, sampun cerita, nateng kita sapa Abu Awana an Abi Bishrin, saking Abi Bishrin. Jadi Abi Bishrin kala ngendika sapa Abi Bishrin, sa'al tu tau takon sapa ingsun Sa'id bin Jubairin, ing Sa'id bin Jubair, ang qaulihi, saking atau tentang pangendikane Allah Ta'ala ingkang isinipun waman indahu ilmul kitab. Jadi man indahu ilmul kitab, dan orang yang memiliki informasi penting terkait Alkitab sebelum Al-Quran. Pertanyaannya, Abi Bashar itu tanya pada Sa'id bin Jubair, pertanyaan, ahwa, apakah huwa utawi man indahu ilmul kitab itu Abdullahi Ibnu Salamin, adalah Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang kemudian masuk Islam itu, yang bersaksi bahwa benar memang Al-Quran itu, informasi yang disampaikan Al-Quran itu benar. Itu yang bersaksikan antara lain Abdullah bin Salam ini, yang banyak didoakan oleh Nabi itu. Jadi didoakan mendapatkan 2 keutamaan karena menerima kitab yang sebelumnya dan menerima Al-Quran sebagai kitab suci Allah, wahyu Allah, ya gitu. Apakah Abdullah bin Salam itu yang dimaksud dengan man indahu ilmul kitab? Ini termasuk al-asma al-mubhaman. Jadi nama yang dimubhamkan, disamarkan di dalam Al-Quran, yang oleh Asy'uti sejak awal sudah disindir al-asma wal alqab gitu, wal kunyah, jadi nama kunyah, nama laqab, nama asli, atau al-mubhamat, nama-nama yang disamarkan, hanya disebutkan sifatnya saja. Itu dibahas Asy'uti di At-Tahbir itu, meskipun nanti di Al-Itqan hanya disinggung sedikit. Dan Asy'uti ngomong kalau ingin tahu lengkap ya sana promosi, yaitu di Tahbir itu gitu. Oke, saya lanjut. Apakah itu yang dimaksud man indahu ilmul kitab? Apakah Abdullah bin Salam? Faqala, terus menjawab sapa Imam Sa'id bin Jubair ini bilang, kaifa piye kok iso ngono, wa hadhihi suratu, padahal utawi surat iki Makkiyatun, iku surat Makkiyah. Ya ora mungkin lah Abdullah bin Salam ketemu nih karo Kanjeng Nabi ning Madinah.
Jadi tidak mungkin man indahu ilmul kitab itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Salam. Soalnya lebih dulu man indahu ilmul kitab daripada bertemunya Rasulullah. Peristiwanya Abdullah bin Salam ini yang masuk Islam itu, jadi tidak mungkin, mesti lebih dulu gitu. Jadi Makkiyah itu saja. Jadi katanya si Sa'id ibnu Mansur ini Makkiyah berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak. Wa yu'ayyidul qawla bi annaha madaniyatun. Surat Ar-Ra'd. Wa yu'ayyidu lan nguwataken al-qawla ing kaul bi annaha kelawan sak temene surat Ar-Ra'd. Madaniyatun iku madaniyah. Opo ma barang tegese atar akhraja kang mentakhriju ing emas sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani wa wairuhu lan lintunipun Imam At-Tabrani an Anasin saking sahabat Anas. Isine ma itu anna qaulahu sak temene pangendikane Allah taala, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unta ila qaulihi wa huwa syadidul mihal. Kalau dicetakan situ ada ayatnya bisa ditengeri sambil pegang Quran itu biar dekat, nanti enak nanti baca Quranmu yang biasa situ baca ini Quran pojok atau apa di garis tadi ini biar begitu baca Quran sampai di ayat itu ingat kembali. Ini yang coba-cobakan itu. Oke, terus firman Allah yang berbunyi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa sampai ayat wa huwa syadidul mihal iku nazala mudun apa qaulahu Allahu ya'lamu dan seterusnya fi qissati Arbad bin Qaisin ing dalam kisahipun Arbad bin Qais wa Amir bin Tufail dan kisahnya Amir bin Tufail hina hari kalane atau ketika qadimah teko atau mendatangi sopo Arbad dan Amir ini al-Madinata ke Madinah ala Rasulillahi sawan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang itu gitu. Jadi sama-sama disampaikan oleh Asyuddin yang menyatakan Makkiyah, mana jalurnya ada yang dari Ibnu Abbas, ada yang Punceri Ibnu Abbas tapi jalurnya berbeda. Maksudnya kok banyak tadi Tariqul Aufi Ibnu Jurai sama siapa tadi Al-Aufi Ibnu Jurai dua itu, atau dari Tariqi Mujahid Ani bin Zubair. Jadi setelah disampaikan yang Makkiyah yang disampaikan, yang Madaniyah yang disampaikan, terus kemudian mau didamaikan itu. Walladzi yujma' bihi bainal ikhtilafi walladzi lan utawi barang tegese gagasan yujma'u kang den kumpulaken bihi kelawan emas. Opo kelawan emas itu saja juga bisa, atau tetap yujma'u kang den kumpulaken bihi kelawan alladzi opo bainal ikhtilafi ing antarané perbedaan iku annaha sak temene surat Ar-Ra'd Makkiyatun, itu surat Makkiyah. Jadi gagasan dasar yang bisa menyatukan perbedaan pendapat tersebut adalah bahwa surat Ar-Ra'd ini adalah Makkiyah illa ayatin minha, kecuali beberapa ayat minha saking surat Ar-Ra'd, dan itu sudah disampaikan oleh Asyuti di pembahasan sebelumnya. Jadi yang tak minta untuk dicoret itu surat Ar-Ra'd pengecualiannya itu sudah dibahas dan tidak disinggung lagi sih oleh Asyuti. Yang begitu. Jadi kalau tidak punya ingatan kuat kan kok disebut meneh, padahal disebut gitu di mana di
pembahasan yang sebelumnya gitu. Jadi nggak disebut lagi sama Sufi. Kalau ingin tahu illa ayatun min ya balik meneh kan sebenarnya kalau dirujuk mana ben apal. Oke. Suratul Haji es tetep kene dhisik. Sepurane akeh-akeh salah. Saya piye yo? Mocoku ki tidak pernah ada yang sama. Maksudku ini. Saya sudah pernah baca, tapi begitu dibaca lagi itu beda lagi. Itu tidak hanya sekali dua kali. Lebih pengetahuan karena mungkin dulu saya banyak yang tidak tahu, mungkin sekarang ada sedikit tambahan pengetahuan sehingga baca lagi beda lagi gitu. Bukan dalam segi pengertiannya, tapi dalam segi itu tadi analisis mungkin yang lebih saya rasakan di situ. Barang yang sama dilihat kembali muncul lagi baru. Katanya Pak Kures itu mungkin itulah rahasianya kenapa Iqra itu diulang 2 kali dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Iqra yang pertama bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Iqra yang kedua wa rabbukal akram. Tuhanmu Maha Dermawan. Dalam pembacaan yang kedua itu Tuhan memberikan kedermawanannya berupa pengetahuan yang lebih meskipun bahannya sama. Maka kemudian tidak ada yang sama. Bah Mas tahu maca nek beda nek. Mungkin itu dulu situ bilang aku mau musasi bolak-balik pada butuhnya tebel betah teman ini mau buku ya mungkin itu cari kesan lagi berbeda lagi baca lagi alamnya satu dibaca berulang melahirkan banyak kajian ilmu dan sebagainya ya mungkin itu fungsinya membaca ulang lagi itu dan di situ saya berterima kasih matur nuwun sing akeh muga-muga sehat kabeh muga-muga terus iso istiqomah iso nglakoni sak madya supaya bisa ajek jadi gak ngono jare Gus ngono sak madya ben ndak usah ngono supaya bisa istiqomah. Wis mulai muga-muga banyak manfaate dari Gusti Allah terus bisa istiqomah. Sepuron nek ana salah-salah. Yes. Suratul Haji wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul qalbi inda jahli wa hayrati Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi ilhamni bihusni